Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Haleluya. Berkat Tuhan buat saya, berkat Tuhan buat kita semua luar biasa. Haleluya. Malam hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Selagi kita masih kuat, kita sehat, kita mau pergunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat pujian dengan mengikut Yesus. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku
mengikut Yesus. Haleluya. Mengikut Yesus, amin Yesus, sukaan hatiku, ku lepas semua halku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami sangat mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, bahwasanya kami ada saat ini itu karena semata-mata karena kebaikan Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan atas kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, atas waktunya Tuhan yang kami boleh beribadah kepada Engkau pada malam hari ini Tuhan. Mari Engkau bertata di atas pujian kami, Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya jemaat-Mu yang di rumah boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Engkau lawat kami, setiap kami Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, sehingga ibadah kami ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati hamba-Mu juga yang sebentar akan berbicara. Kau rapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami sudah berdoa, kami peralaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan angkat pujian yang kedua, kasih-Nya yang begitu besar. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan hanya untukmu. Haleluya. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untukmu. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan,
Tuhan. Kiranya pujian kita boleh berkenan di hati Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelum kita angkat pujian ini terlebih dahulu. Haleluya. Bapakku datang dan berserah. Amin Yesus. Bapakku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau
sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Sempurnakan pujian kami. Kami percaya Tuhan, terima Engkau suka akan pujian dan penyembahan kami pada malam hari ini. Kami siap akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu datang untuk memberikan kami kelegaan, kekuatan. Kami percaya firman itu akan memberikan jawaban di dalam kehidupan kami, di dalam setiap pergumulan doa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Berkati kami semua Tuhan. Kami percaya hidup kami ini boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang boleh menyaksikan tentang kebenaran firman Allah. Kami percaya Tuhan, hidup kami boleh menjadi saksi untuk satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Kami sudah berdoa, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara silakan duduk. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali kita saat malam hari ini di dalam ibadah saat ini. Saya percaya kita semua baik-baik di dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Saya akan beri judul firman Tuhan pada saat malam hari ini, menghadapi persoalan bersama Yesus. Menghadapi persoalan bersama dengan Yesus. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita membuka ayat emas kita di dalam Ayub pasal yang ke-7, ayat yang pertama. Jika sudah mendapatkan, kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Ayub 7 ayat 1. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Sekali lagi, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita sama-sama menyimak ayat ini, bahwa judul perikop ini dalam Ayub pasal yang ke-7 ayat yang pertama, hidup itu berat. Adakah di antara kita yang menyaksikan dan mengikuti ibadah pada saat malam hari ini, bahkan manusia yang hidup, berkata bahwa kita bebas dari masalah dan persoalan, dan menganggap bahwa hidup itu biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita melihat keadaan kita, ketika kita melihat masalah orang lain, ketika kita melihat masalah saudara kita yang lain, saudara-saudara, tidak ada yang dikatakan bahwa semua biasa-biasa saja. Pasti namanya orang yang hidup itu akan mengalami masalah dan pergumulan. Dan yang namanya pergumulan itu berat. Hidup itu berat. Ketika kita melihat fakta dan realita, bukan hanya keadaan yang terjadi hari-hari ini, tetapi kalau kita melihat dari Alkitab saja, ketika Adam dan Hawa, saudara-saudara, ketika mereka jatuh di dalam dosa, saudara-saudara, disitulah awal muasal, ya, asal muasal masalah menjadi bagian hidup bagi Adam dan Hawa. Dan bukan hanya itu, terus menerus itu terjadi. Kepada bangsa Israel pun terjadi. Allah izinkan bangsa Israel ada di tanah Mesir. Dan selama beratus-ratus tahun mereka ada di sana. Mereka mengalami penindasan. Mereka harus bekerja keras. Ada pergumulan yang begitu berat yang mereka hadapi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu bukan hal yang mudah. Sehingga mereka berteriak kepada Tuhan. Mereka mengerang, mereka menangis. Karena apa? Terlalu berat pergumulan yang mereka hadapi. Saudara-saudara, kalau kita pergi lagi, lebih maju lagi, saudara, sampai kepada perjanjian baru, kita mendengar dan kita belajar tentang Rasul Paulus.
di mana dia mengalami himpitan, dia mengalami kelaparan, dia mengalami ketelanjangan dan banyak hal. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, semua manusia hidup pasti menghadapi namanya persoalan. Tetapi sekarang bagaimana caranya? Ketika kita diperhadapkan kepada realita, kepada fakta, keadaan yang ada, saudara-saudara, sesungguhnya Allah punya maksud dan tujuan bagi manusia, khususnya kita orang-orang percaya. Saudara-saudara, ada maksud Allah di dalamnya ketika kita menghadapi persoalan. Yang pertama, kita akan melihat kenapa Allah izinkan masalah terjadi dalam hidup kita. Yang pertama adalah karena Allah ingin melatih kita supaya apa? Kita memiliki iman dan kita menjadi lebih kuat. Jadi dari sini kita melihat bahwa Allah punya maksud. Allah adalah seorang pahlawan yang sedang melatih kita, prajurit-prajuritnya, murid-muridnya. Untuk apa? Dia sedang melatih kita. Untuk apa? Kita menjadi cakap, kita berperang, kita mampu menghadapi setiap tantangan itu. Dan apa, saudara-saudara, di situ dikatakan kita menjadi kuat. Kita menjadi prajurit-prajurit yang terlatih. Ya, kalau kita melihat bersama-sama, kita akan menjadi lebih kuat dan kita menjadi prajurit-prajurit yang terlatih ketika ada di medan peperangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Allah sedang mendewasakan kita dan membuat kita menjadi lebih bijaksana. Selalu ada maksud Tuhan. Oh iya ya, Tuhan punya maksud supaya apa? Saya lebih setia, kita lebih berharap kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mengapa Allah izinkan masalah terjadi dalam hidup kita? Yaitu apa? Supaya saya dan saudara menyadari bahwa kita tidak dapat hidup dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu Tuhan. Kita tidak dapat bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Kita tidak dapat bergantung kepada kekuatan kita. Saudara-saudara, apa sih yang dapat dibanggakan dari kekuatan manusia? Manusia itu rapuh adanya. Betapa terbatasnya kekuatan manusia. Saudara, kalau kita melihat kekuatan manusia, ketika didera oleh penyakit, manusia langsung menjadi lemah. Ketika kita diperhadapkan kepada masalah, apalagi hari-hari ini, orang begitu takut dengan adanya pandemi ini. Sebab apa? Orang berusaha bagaimana caranya, sampai ada yang berkata, waduh, saya sudah berusaha memakai APD dan lain sebagainya dengan disiplin sesuai dengan protokol kesehatan. Toh masih ada yang terpapar dengan virus ini. Tetapi beberapa waktu sebelumnya saya sempat mendengar bahwa pemerintah mengumumkan bahwa sebentar lagi vaksin akan diberikan, ya saudara-saudara. Tetapi itu belum sekarang. Jadi masih ada waktu lagi. Kita harus menjalankan protokol. Kita tidak dapat mengandalkan, saudara-saudara, dari vaksin itu sendiri. Saudara-saudara, hari-hari ini benar-benar kita sangat membutuhkan Tuhan. Manusia kita ini terbatas adanya, begitu rapuh. Kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak dapat mengandalkan apa yang kita punya, kekayaan, semua fasilitas yang ada, kemampuan kita, keahlian kita, kecakapan kita. Saudara-saudara, bahkan intelektual kita ini kita nggak bisa andalkan. Semua terbatas adanya. Pada malam hari ini Allah mengizinkan segala sesuatu terjadi untuk membuat kita merasa bahwa kita tidak mampu tanpa Tuhan. Kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Puji Tuhan, saudara-saudara, memang benar seperti yang dikatakan bahwa mengikut Tuhan itu bukan berarti kita lepas dari persoalan dan pergumulan. Hidup sepertinya kita berjalan di jalan tol, ya. Tetapi ada kelok-kelok, ada jalan yang berliku-liku yang harus kita hadapi. Tapi saya percaya
meskipun masalah yang begitu kompleks terjadi di dalam kehidupan manusia, bahkan di dalam kehidupan kita, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah yang lain, saudara-saudara, memang dihadapi oleh manusia. Meskipun saudara-saudara di situ dikatakan bahwa kompleksitas masalah hidup itu menyebabkan banyak orang menjadi berputus asa, kehilangan harapan, banyak orang panik, banyak orang takut, bahkan yang fatal lagi yang dilakukan oleh manusia yang sedang terjadi bukan hanya ketakutan tetapi menjadi tawar hati. Saudara-saudara, hati-hati ketika kita sedang menghadapi, bahkan kita ada di satu tahap di mana kita sedang menjadi tawar hati. Tawar hati itu seperti apa? Suatu keadaan di mana hati menjadi hambar, putus asa, tidak punya gairah, tidak punya semangat, ingin menyerah dan berkata, aku sudah tidak kuat lagi, aku tidak mampu lagi. Saudara, ingat baik-baik, di saat seperti itu kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Adakah di antara kita malam hari ini yang sedang tawar hati, yang putus asa, yang mau menyerah, kehilangan semangat? Malam hari ini hadapi persoalan bersama dengan Yesus. Jangan andalkan kekuatan kita. Kita gak bisa andalkan, saya punya suami, saya punya anak-anak. Tapi kemampuan keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita terbatas adanya. Tetapi kita punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini ada kabar baik buat kita semua. Ada berita yang baik yang menggembirakan buat kita. Saudara-saudara, bahwa kita tidak pernah menghadapi persoalan itu seorang diri. Ada Yesus. Ada Yesus yang bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu saya beri judul tadi, hadapi masalah, persoalan bersama dengan Yesus. Saudara-saudara, kabar baiknya adalah apa? Ada Yesus yang lebih besar dari masalah hidup kita. Saudara-saudara, ayat yang sudah tidak asing lagi, sama-sama kita membuka di dalam Matius pasal yang ke-11. Matius 11 ayat yang ke-28. Saya bacakan buat kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sekali lagi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, yang berkata seperti ini bukan orang lain, tetapi ini adalah perkataan Yesus sendiri. Saudara-saudara, bahwa Dia menawarkan, mari datang kepadaku. Saudara-saudara, orang sekarang menawarkan pertolongan, mari datang. Entah kepada psikolog, entah kepada orang-orang yang dapat mungkin kita andalkan, mari datang. Tetapi ada saatnya, dokter pun akan angkat tangan. Dokter akan angkat tangan, saya menyerah. Bahkan orang-orang tertentu, saya tidak dapat menolong, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi berbeda dengan apa yang sudah kita baca. Justru tangan Tuhan terbuka. Mari. Bahkan Dia panggil. Mari. Datanglah kepadaku. Ada yang di antara kita yang sedang tawar hati, putus asa, menyerah dan kehilangan kekuatan hari-hari ini. Rasanya lutut kita sudah gak kuat untuk berdiri. Tidak punya kekuatan hari-hari ini. Tetapi inilah saatnya kita meresponi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa kita tidak pernah sendiri di dalam menghadapi hidup ini. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ini ada orang yang tawar hati, orang yang sedang galau ada di sini. Orang yang sedang tawar hati, cemas, takut, semua ada di sini. Tapi Yesus berkata, marilah kepadaku. Saudara-saudara, yang berkata seperti ini bukanlah orang biasa. Tetapi Yesus, memang Yesus menjelma sebagai manusia.
Dia manusia 100%, tetapi jangan salah, dia adalah Allah 100%. Dia Allah yang maha hadir, dia Allah yang maha kuasa, dia Allah yang punya kedaulatan penuh atas hidup kita manusia. Saudara-saudara, bahkan ketika murid-murid ada di dalam keadaan yang takut, sama-sama saya akan tunjukkan satu ayat di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18. Ketika Yesus bangkit dan dia akan naik ke sorga, Yesus berpesan kepada murid-muridnya, pergi beritakan Injil. Dan Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapa. Saudara-saudara, Yesus berkata seperti itu kepada murid-muridnya. Dan apa yang saya bisa membayangkan, dan kita semua bisa membayangkan bagaimana sih cara keadaan kalau tadinya Yesus selalu bersama-sama dengan mereka, dan kemudian mereka sendiri pasti ada rasa takut. Dan lebih jelas lagi di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-17, ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus kita, Yesus yang lebih besar dari persoalan masalah kita. Oleh sebab itu dia berani berkata, marilah kepadaku. Saya sudah katakan tadi juga dikatakan bahwa Allah kita Allah yang maha kuasa, Allah yang luar biasa. Nah, bahkan di dalam ayat ini ketika murid-murid diperhadapkan kepada satu ketakutan, berbagai keraguan-raguan yang dihadapi oleh murid-murid untuk melakukan firman Tuhan, saudara, Yesus berkata, Yesus mendekati mereka. Ini Yesus sendiri. Yesus mendekati mereka. Yesus menghampiri mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Wah, luar biasa. Saudara-saudara, dari sini kita melihat bahwa dengan kata lain, Yesus datang mendekati mereka dan menjelaskan bahwa ini aku, ini saya, Tuhan yang berkuasa. Dialah pemegang segala kekuasaan tertinggi, baik di sorga dan di bumi. Adakah di antara kita yang masih takut? Adakah di antara kita yang masih ragu? Ketika kuasa itu dimiliki oleh Tuhan, dia sanggup meneduhkan laut yang sedang bergelora, danau yang sedang berombak saat itu. Saudara-saudara, Yesus berkuasa dan berkata, hai danau, tenanglah. Dan Yesus dalam kekuasaannya, saudara-saudara, dia sanggup untuk membangkitkan Lazarus yang sudah mati selama 4 hari. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, mari fokus bahwa kita punya Allah yang berkuasa. Dan dia berkata, ini aku yang memegang segala kuasa, baik di sorga maupun di bumi. Puji Tuhan. Dari sini kita melihat bahwa kita berkata bahwa Tuhan, masalah saya terlalu besar. Tuhan, gak ada seorang pun yang dapat melepaskan saya, menyelamatkan saya dari masalah ini. Ingat baik-baik, kita punya Tuhan yang lebih besar. Tidak ada hal yang sukar yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan. Dia sanggup, dia mampu, dia masih Tuhan yang sama. Kuasanya tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, hari ini juga Yesus mau datang kepada kita dan mau berkata, ini aku ada bersama-sama dengan engkau. Dan Yesus berkata, masalah kita, saudara-saudara, tidaklah lebih besar dari kuasa Tuhan. Dia punya kuasa yang dahsyat, yang luar biasa, yang sanggup mengatasi persoalan masalah kita. Oleh sebab itu jangan takut, kita punya Tuhan yang lebih besar. Yesusku besar, dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, oleh sebab itu mari kita mau berharap kepada dia
jadikan Dia satu-satunya andalan dalam hidup kita. Dia pencipta kita. Di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua, Yesus adalah pencipta kita. Saudara-saudara, jika Dia adalah pencipta kita, Dia yang akan bertanggung jawab penuh atas ciptaannya. Saya dan saudara adalah ciptaan Tuhan. Dia bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Masih adakah di antara kita yang takut? Masih ada di antara kita yang tidak percaya? Tuhan katakan, kalau kita tidak percaya berarti kita sedang mengecewakan Tuhan. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, kenapa engkau takut, hai engkau yang kurang percaya? Yesus mengecam orang yang tidak percaya. Jadi pada hari-hari ini, mari kita mau percaya sepenuh kepada Tuhan. Yesus yang memegang kendali hidup kita. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Percayakan dan responi. Mari datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Puji Tuhan. Yang kedua, hadapi masalah dengan Yesus. Bagaimana caranya? Yang tadi, Yesus lebih besar dari masalah kita. Yang kedua adalah apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Yesus berjanji untuk menyertai kita. Ya, di dalam Matius pasal 28, ini bagian yang terakhir. Matius pasal 28 ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka dan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Senantiasa berarti selalu, setiap saat. Jadi saudara, entah kemarin Allah menyertai kita, hari ini pun Dia tetap menyertai kita. Besok, nanti malam, 1 minggu kemudian, bahkan sampai akhir zaman, Dia berjanji untuk tetap menyertai kita. Jadi saudara, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita menyadari bahwa Tuhan ada menyertai kita, Tuhan ada di samping kita, Dia ada di depan kita, Dia ada di atas kita, Dia ada di belakang kita, bahkan Dia ada di dalam hidup kita. Saudara-saudara, ketika Dia ada di dalam hidup kita, Dia menyertai kita. Saudara-saudara, penyertaannya itu menghibur kita. Penyertaannya itu memberi daya tahan bagi kita, orang-orang percaya. Untuk apa? Kita dapat menanggung segala masalah kita. Sehingga kita tetap kuat. Kita tetap bertahan. Saudara, seperti lagu tadi sebelum firman Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Dan seterusnya, sebab Dia adalah Allah Immanuel. Puji Tuhan, Dia Allah yang selalu beserta dengan kita. Bahkan saya katakan tadi, penyertaannya menghibur kita. Penyertaannya memberi daya tahan kuat untuk kita menghadapi masalah yang ada. Dan yang ketiga, penyertaan Tuhan memberikan mujizat bagi kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Benar memang kita melihat dan menyadari Tuhan lebih besar, Tuhan menyertai. Tetapi ketika kita diperhadapkan kepada masalah yang benar-benar terjadi dalam hidup kita, siapa yang bisa menolong kita? Tidak ada. Saudara, di saat seperti itu benar-benar kita memang sering mendengar. Dan sering kali kita dengar lewat firman Tuhan, mendengar bagaimana kehebatan kuasa Tuhan. Tetapi pada saat masalah datang, seringkali ketakutan bahkan tawar hati terjadi di dalam hidup kita. Mari, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena apa, Bapak Ibu? Kita tidak menyadari bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Sehingga apa? Kita merasa kita seorang diri. Merasa seorang diri, tidak ada yang dapat menolong kita. Sesungguhnya ada Tuhan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kuatkan hati kita, tetap percaya bahwa ada Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita. Hadapi setiap persoalan masalah bersama dengan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita.
Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengingat satu peristiwa di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 32. Di sana ketika bangsa Israel menghadapi tawar hati, ketika Goliat datang menyerang, waktu itu dia menantang siapa di antara bangsa Israel yang dapat menghadapi dia. Saudara, tidak ada yang berani. Kakak-kakaknya yang sudah terlatih sebagai seorang prajurit, bahkan prajurit-prajurit yang terlatih saat itu di antara bangsa Israel, tidak ada yang berani menghadapi si raksasa Goliat. Di saat ketakutan bangsa Israel meraksasa, saudara perhatikan baik-baik, ada raksasa, ada masalah yang mereka hadapi. Dan pada saat itu terjadi di tengah-tengah bangsa Israel, termasuk raja mereka saat itu Saul, mengalami yang namanya ketakutan. Siapa yang akan berani menghadapi si raksasa Goliat? Di saat kekhawatiran, di saat ketakutan bangsa Israel sedang meraksasa saat itu, saudara-saudara, tampillah seorang Daud yang dia berkata, bukan dengan kekuatan aku datang, tetapi aku datang dengan nama Tuhan. Saudara-saudara, Daud punya kepastian, punya keyakinan bahwa apa? Allah yang dia sembah selalu ada bersama-sama dengan dia. Dia datang dengan nama Tuhan. Dia percaya Tuhan adalah tempat yang sanggup. Dia adalah Allah yang sanggup menjadi penolong di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, akhirnya apa? Ketika Daud maju menghadapi Goliat, saudara-saudara, dengan hal yang sepele, dengan alih-alih dan satu biji batu, kemudian mampu membuat Goliat akhirnya tumbang dan mati. Bapak Ibu, selama kita ada bersama dengan Tuhan, saudara-saudara, kita akan terus dimampukan menghadapi setiap persoalan. Pastikan Allah Immanuel itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Jangan merasa sendiri lagi, jangan merasa takut lagi, apalagi kita menghadapi yang namanya tawar hati. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Lama-lama kita akan menghujat Tuhan. Sebab apa? Kita merasa bahwa Tuhan tidak ada. Sesungguhnya dia ada. Selalu ada buat kita. Dia Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Bangsa Israel, bahkan Daud mengalami kemenangan yang luar biasa. Sebab apa? Allah Immanuel itu ada bersama-sama dengan Daud. Dan mereka boleh bersorak-sorai. Malam hari ini Allah Immanuel itu ada bersama-sama dengan kita. Jangan takut lagi. Puji Tuhan. Saya tidak mau perpanjang kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Sama-sama kita akan berdoa dan kita akan nyanyikan pujian tadi yang sudah kita nyanyikan sebelum firman Tuhan. Allah Immanuel, puji Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku, Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel.
Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa Sorgawi buat kebenaran firman Allah yang kami terima pada malam hari ini, memberikan kepastian di dalam hati kami bahwa ada Allah Immanuel yang menyertai kami. Kami tidak pernah sendiri, tetapi ada Allah yang selalu berjalan bersama dengan kami. Allah yang menjadi tiang awan dan tiang api, Allah yang selalu menjadi pagar perlindungan, benteng yang kokoh bagi setiap kami. Terima kasih, sekalipun suasana pada hari-hari ini sangat memprihatinkan, tetapi kami mempunyai suasana sorga di dalam hati kami, di dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan kami, karena Allah Immanuel ada bersama dengan kami. Terima kasih berkat-Mu atas hamba-Mu yang sudah melayani, setiap hamba Tuhan yang melayani pada malam hari ini. Berkat kekuatan urapan baru menjadi bagian mereka, khususnya setiap umat ketebusan jemaat yang sudah mendengar firman-Mu, yang mengimani dan mengambil keputusan untuk belajar berserah mengandalkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Kami percaya mereka akan mengalami mujizat kebesaran Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Pada malam hari ini kami berdoa, hamba berdoa bagi jemaat-Mu, berkati rumah tangga, keluarga, ikat dengan tali kasih dari Allah. Roh perpecahan ditolak di dalam nama Yesus. Berkati pekerjaan profesi mereka di dalam nama Yesus. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Kami berdoa seberapa yang sakit, bilur-bilur Yesus mendatangkan kesembuhan. Sakit penyakit kami tolak, hancurkan di dalam nama Yesus. Sakit penyakit dilalukan, bilur Yesus berkuasa. Berkati pendidikan perkuliahan anak-anak kami, bahkan semua pergumulan masalah kami letakkan di bawah kaki Tuhan, di bawah kaki salib-Mu, karena dari situ datang pertolongan bagi kami. Berkati seluruh sidang jemaat, berkati kami juga berdoa, berkati kota kami, provinsi bahkan negara kami Indonesia, diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berkati presiden kami, jajaran menteri kabinet, bahkan seluruh tenaga medis yang sedang berjuang Tuhan. Kami berdoa mohon anugerah Tuhan, Engkau lalukan pandemi COVID-19 di dalam nama Yesus. Seberapa pasien yang sedang terbaring karena sakit, jamahan-Mu Tuhan menjadi bagian mereka, memulihkan, menyembuhkan. Beri penghiburan sukacita, karena kami percaya ketika kami berseru kepada nama Yesus akan ada keajaiban. Terima kasih Allah Immanuel, terima kasih, segala puji hormat syukur bagi-Mu. Kami mengakhiri ibadah kami, menerima berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.